pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Ada saya, Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, kami harap ini jelang Lebaran hatinya semoga damai begitu ya, semoga lebih adem begitu ya. Tapi ternyata ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Timur Tengah, Valen dan juga pemirsa, karena serangannya masih terus berlangsung. Dan update-nya terkini, Korps Garda Revolusi Islam IRGC ini melancarkan kembali gelombang serangan balasan ke-54 dalam rangkaian operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Ini dia pemirsa, ini adalah operasi serangan balasan ke-54 dengan Sandia Zahra. Ini IRGC yang mengerahkan kekuatan penuh mulai dari rudal Koram Shar, kemudian rudal balistik Khaybar, Shekan, Kader, Emat. Ini semuanya kita lihat dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Dan untuk pertama kalinya dalam operasi True Promise 4 atau operasi Janji Sejati 4, IRGC menggunakan rudal Sejil. Dan rudal Sejil ini adalah rudal yang bertenaga bahan bakar padat. Serangan balasan ke-54 ini pemirsa didedikasikan bagi para syuhada Mehdi dan Hamid Bakri dan juga para syuhada lainnya. Ini seperti yang disampaikan oleh beberapa otoritas dari Iran. Serangan balasan ini menargetkan pusat komando dan fasilitas yang mengendalikan operasi udara rezim Israel dan Amerika Serikat, infrastruktur industri militer dan pertahanan, sampai menghancurkan pusat konsentrasi pasukan militer Israel di wilayah pendudukannya. Next, Jason, kita bahas apa? Kalau ini kan ramai ya diperbincangkan tadi ya di media sosial. Kalau ini ramai ini juga masih berkaitan sebenarnya dengan yang tadi. Jadi kan ada multiplier effect-nya dari serangan-serangan di Timur Tengah, yaitu ada kekhawatiran masyarakat soal pasokan minyak begitu pemirsa. Nah, untuk mengantisipasinya, kalau di Indonesia sendiri di tanah air, Presiden Prabowo Subianto ini rencananya akan melakukan langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM menyusul dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga minyak dunia pemirsa. Jadi Presiden menyebut ada sejumlah negara yang sudah mengambil langkah penghematan energi untuk merespons kenaikan harga minyak dunia. Dan Presiden Prabowo mencontohkan langkah penghematan yang dilakukan Pakistan misalnya, seperti menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH bagi sebagian pegawai. Ada juga pemotongan hari kerja serta pengurangan penggunaan kendaraan dinas pemerintah pemirsa. Kita akan sama-sama dengarkan lagi pemirsa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ide atau wacana-wacana ini. Ini ada beberapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan? Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Sementara itu pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widianti ini juga merespons wacana penerapan kerja dari rumah untuk para ASN dalam rangka penghematan BBM. Menurutnya hal tersebut pernah dilakukan pada saat COVID-19 dan dinilai berhasil. Kita dengarkan kembali pernyataan dari Menpan RB Rini Widianti ini. Jam kerja itu sebetulnya sudah ada permenpannya ya. Untuk flexible working arrangement itu ada permenpan nomor 7 begitu ya. Kemudian juga sudah ada Perpres nomor 21. Jadi sudah ada dasar hukumnya untuk flexible working arrangement gitu. Tetapi yang paling penting ini kan sebetulnya bukan pengurangan jam kerja, tetapi pemerintah itu harus sudah siap untuk bagaimana layanan-layanan tetap dijalankan. Jadi saya kira ini adalah saatnya kita sudah mulai berpindah kepada pemerintahan digital, layanan-layanan harus terintegrasi begitu. Dan nanti kami tentunya saat ini sedang dilakukan pengkajian bersama-sama dengan beberapa kementerian, termasuk kan ini akan ada kaitannya dengan pendidikan, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Kita punya pengalaman yang cukup baik ketika waktu masa COVID itu kan semuanya juga di rumah seperti itu, dan kita sudah menjalankan
layanan-layanan secara online gitu. Demikian juga para pegawai bisa bekerja secara online. Oke pemirsa, itu tadi yang disampaikan pemerintah soal wacana WFH. Nanti kita tunggu lagi bagaimana tindak lanjutnya. Nah yang satu ini ada yang minta maaf, ada yang pamit juga pemirsa. Anda masih ingat Anwar Usman, Hakim Mahkamah Konstitusi? Nah Anwar Usman pamit dan meminta maaf di persidangan terakhirnya jelang nanti akan purna tugas pada tanggal 6 April tahun ini. Jadi Anwar Usman ikut menyampaikan permohonan maaf selama menjadi Hakim Konstitusi. Anwar Usman mengucapkan salam perpisahan pada saat membacakan putusan sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi hari Senin kemarin. Jadi ipar dari mantan Presiden Joko Widodo ini mengucapkan salam perpisahannya. Anwar Usman minta maaf kepada semua pihak atas kesalahannya selama ini. Dan saya ajak Anda, kita akan simak, kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Anwar Usman berikut ini. Sebelum saya membacakan putusan, mungkin ini sidang yang terakhir untuk saya ikuti karena pada tanggal 6 April 2026 nanti saya genap 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja selama waktu yang begitu panjang ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu dari lubuk hati yang amat dalam, saya menyampaikan permohonan maaf. Berikutnya, karena ini sudah mau jelang Lebaran ya kan, prediksinya kalau nggak Jumat, Sabtu ini ya Bapak saya. Jadi udah mulai puncaknya. Jadi udah mulai tuh peningkatan-peningkatan, termasuk nih PT ASDP Indonesia Ferry cabang Gilimanuk Bali yang mencatat ada peningkatan drastis penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa pemirsa. Jadi terpantau sejak H-6 Lebaran hingga saat ini kenaikan jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi kapal di Pelabuhan Gilimanuk Bali terus meningkat. Banyak sekali tuh antrian motornya ya. Jadi peningkatan jumlah kendaraan paling drastis yakni jenis roda 2 ada sebanyak 80.000 lebih atau naik 52% dari periode yang sama pada tahun lalu. Sementara kalau dilihat jumlah kendaraan roda 4 ternyata juga masih terus mengalami peningkatan. Penasaran ya Jason ya, jadi seperti apa pemirsa kondisi hari ini soal arus kendaraan dan arus penumpang di Pelabuhan Gilimanuk? Kita akan tanyakan pada jurnalis Metro TV ada Rindi di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana Bali. Rindi, selamat pagi. Jadi pagi ini bagaimana situasi terkini di sana Rindi? Baik, untuk kondisi saat ini arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk Bali masih terjadi kendaraan di area pelabuhan dan juga di area pengelola di jalan raya itu. Dan untuk kendaraan yang kami terima di arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk Bali memang terjadi aktivitas sejak H-6 jelang Lebaran ini ada peningkatan sekitar 50% untuk jenis kendaraan roda 2 dan juga 9. Baik, tadi ada rekan yang sudah melaporkan begitu ya, ada sejumlah peningkatan di sejumlah titik begitu ya. Tapi selain berbagai hot topic tadi pemirsa, nah kita lihat nih, ini ada beberapa kendaraan yang juga terlihat mengantri ya di Pelabuhan Gilimanuk. Ya ini ya Jason. Ini sudah mulai ramai, ini tanggal 17. Besok itu juga diprediksinya juga masih akan terus meningkat dan kayaknya puncak-puncaknya besok nih kayaknya kalian. Oke, jadi pemirsa ini adalah antrian pada saat kendaraan-kendaraan ini yang akan masuk ke dalam pelabuhan. Jadi mudah-mudahan nanti sudah sesuai dengan antisipasi yang sudah disiapkan dari pemerintah, dari pihak kepolisian, juga dari ASDP di sana. Nih, mudah-mudahan para pemudik yang juga naik motor, kalau di sini kita lihat sudah banyak ya Jason yang antri. Ada yang bawa anak kecil juga di tengah-tengah. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang prima dan juga fit.
pakai semuanya lengkap ya, harus pakai helm juga. Betul. Termasuk anak kecil yang tadi harusnya pakai helm ya, Jason? Iya, biar keselamatannya bisa lebih terjamin. Ya tapi tidak hanya Pelabuhan Gilimanuk, biasanya Pelabuhan Merak tuh salah satu juga yang